Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan, saya Nena Hayati dengan NPM 20210028 Prodi Akuntansi. Baik, di sini yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pemeriksaan liabilitas jangka pendek atau disebut dengan current liabilitas. Sifat dan contoh liabilitas jangka pendek. Menurut SAK, etap IAI liabilitas atau obligation, kini entitas yang timbul dari peristiwa lalu, penyelesaian diharapkan mengakibatkan arus kas keluar dari sumber daya entitas yang mendukung manfaat ekonomi. Penyelesaian liabilitas masa kini biasanya melibatkan penyebaran kas, penyerahan aset lain, pemberian jasa, pengganti liabilitas tersebut dengan liabilitas lain, atau konversi liabilitas menjadi ekuitas. Liabilitas juga dapat dihapuskan dengan cara lain seperti kreditur, membebaskan atau membatalkan haknya. Beberapa contoh liabilitas jangka pendek adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada utang usaha atau disebut dengan account payable. Yang kedua yaitu pinjaman dari bank atau short term loan. Yang ketiga yaitu bagian dari kredit jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu kurang atau sama dengan 1 tahun atau disebut dengan current portion of long term loan. Yang keempat yaitu ada utang pajak atau tax payable. Yang kelima yaitu ada biaya yang masih harus dibayar atau accrued expenses. Yang keenam yaitu voucher payable atau dalam hal ini digunakan sebagai voucher system. Yang ketujuh utang, dividen atau dividen payable. Yang kedelapan pendapatan yang diterima di muka atau bisa disebut dengan unremitted revenue. Yang kesembilan yaitu uang muka penjualan. Yang kesepuluh utang pemegang saham, yang ke-11 utang leasing atau kewajiban sewa yang jatuh tempo 1 tahun, dan yang ke-12 utang bunga, dan yang ke-13 utang perusahaan afiliasi atau disebut dengan utang dalam rangka hubungan khusus. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam memeriksa liabilitas jangka pendek. Yang pertama yaitu kecenderungan perusahaan untuk mencatat liabilitasnya lebih rendah dari yang sebenarnya atau disebut dengan understatement of liabilities dengan tujuan untuk melaporkan laba lebih besar dari jumlah yang sebenarnya. Misalnya dengan tidak mencatat sebagian biaya dan pembelaan barang dengan bahan baku yang belum dibayar, atau untuk auditor harus melakukan prosedur yang disebut dengan searching of unrecorded liabilities dengan cara memeriksa pembayaran sesudah tanggal laporan posisi keuangan atau neraca. Dan yang kedua yaitu perbedaan antara accounts payable dan accounts expenses. Account payable angkanya itu lebih pasti karena perusahaan itu mencatat kewajibannya berdasarkan invoice yang diterimanya dari si supplier tersebut. Nah, kalau accounts expenses angkanya itu didasarkan pada estimasi sehingga jumlah kurangnya itu pasti dibandingkan pada account payable-nya. Pengertian dan sifat aset tak berwujud menurut PSAK, yaitu aset tidak berwujud adalah aset non-moneter yang teridentifikasi tanpa wujud fisik. Nah, biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan yang diserahkan untuk memperoleh aset pada saat perolehan atau konstruksi. Yang kedua yaitu ada amortisasi. Amortisasi adalah sistematis jumlah tersusutkan aset tak berwujud selama umur manfaatnya. Jumlah yang tersusutkan adalah biaya perolehan aset. Nah, atau jumlah lain yang merupakan pengganti biaya perolehan dikurangi setelah dikurangi dengan akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai residu dari aset tak berwujud tersebut adalah jumlah estimasi yang dapat diperoleh entitas dari pelepasan aset setelah dikurangi estimasi biaya pelepasan aset. Tujuan pemeriksaan audit objektif liabilitas jangka pendek. Yang pertama yaitu terdapat internal kontrol yang baik atas liabilitas jangka pendek. Yang kedua itu liabilitas jangka pendek yang tercantum di laporan posisi keuangan atau neraca didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan berasal dari transaksi yang betul-betul terjadi. Dan yang ketiga itu semua liabilitas jangka pendek perusahaan yang sudah tercatat per tanggal laporan posisi keuangan atau neraca. Prosedur pemeriksaan liabilitas jangka pendek. Yang pertama yaitu pelajari dan evaluasi
internal control atas liabilitas jangka pendek. Yang kedua, meminta rincian dari liabilitas jangka pendek tersebut, utang usaha maupun liabilitas lainnya. Kemudian periksa penjumlahan atau footing, serta cocokkan saldonya dengan saldo utang atau kewajiban di buku besar atau disebut dengan controlling account. Yang ketiga, untuk utang usaha, cocokkan masing-masing supplier dengan saldo menurut subsidiary ledger, utang secara usaha, atau jika jumlah supplier banyak, tidak usah. Yang keempat itu, secara tes basis atau sampling, periksa bukti pendukung dari saldo utang kepada beberapa supplier. Yang kelima yaitu rekonsiliasi antara saldo utang menurut statement of account tersebut dengan saldo subsidiary ledger utang tersebut. Dan selanjutnya yaitu pertimbangkan untuk mengirim konfirmasi kepada beberapa supplier baik yang saldonya sedikit atau banyak. Yang ketujuh yaitu seandainya ada utang kepada bank dalam bentuk kredit, modal kerja, atau kredit investasi. Dan seandainya ada utang dari pemegang saham atau dari direksi atau dari perusahaan afiliasi yang harus dilunasi dalam waktu 1 tahun yang akan datang, harus dikirim dan dikonfirmasi. Dan yang terakhir itu periksa dan perhitungkan dan pembayaran bunga tersebut apakah sudah dilakukan secara akurat. Materi yang kedua yaitu tentang surat pernyataan langganan atau disebut dengan Client Representation Letter. Pengertian Client Representation Letter. Dalam suatu general audit, financial audit, atau pemeriksaan umum, akuntan publik pada akhir pemeriksaannya itu harus mengeluarkan laporan akuntan publik yang terdiri atas pendapatan auditor atau auditor opinion mengenai kewajaran laporan keuangan klien dan laporan keuangan yang telah diaudit, yang merupakan tanggung jawab manajemen atau klien. Namun demikian, sebelum laporan audit diserahkan kepada klien, auditor itu harus meminta surat pernyataan langganan atau Client Representation Letter. Dan klien harus memberikannya, dan tanggal surat pernyataan langganan harus sama dengan tanggal selesainya pemeriksaan lapangan atau disebut dengan audit file work dan tanggal laporan akuntan publik. Surat pernyataan langganan yang dibuat oleh klien sebagai berikut. Yang pertama itu bahwa manajemen menyadari merekalah yang bertanggung jawab terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan perusahaan sesuai dengan standar etap PSAK dan IFRS. Dan yang kedua itu bahwa semua data, catatan, dan laporan akuntansi, notulen, rapat direksi, dan pemegang saham, serta informasi-informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan audit, seluruhnya sudah diperlihatkan kepada akuntan publik dan tidak ada yang disembunyikan. Dan yang ketiga yaitu penjelasan mengenai pos-pos laporan keuangan. Kegunaan Client Representation Letter. Manfaat Client Representation Letter, misalnya jika ternyata klien itu tidak mencatat transaksi perusahaan secara keseluruhan atau ada bukti-bukti yang secara keseluruhan itu disembunyikan kepada kantor akuntan, sehingga ada pihak-pihak yang menggunakan laporan keuangan klien dan merasa dirugikan lalu mengajukan sebuah tuntutan kepada akuntan publik di pengadilan. Dalam hal ini, akuntan publik dapat menunjukkan surat pernyataan langganan tersebut sebagai bukti di pengadilan sehingga tidak bisa disalahkan. Isi dari Client Representation Letter yaitu yang pertama adanya pengakuan manajemen mengenai tanggung jawabnya untuk menyajikan laporan keuangan secara wajar atau seperti laporan posisi keuangan, hasil usaha perubahan ekuitas, dan arus kas sesuai dengan standar akuntansi keuangan yaitu etap, PSAK, atau IFRS atau basis akuntansi komprehensif lainnya. Selanjutnya yaitu tersedianya catatan keuangan dan data yang berkaitan, kelengkapan dan tersedianya semua notulen, rapat pemegang saham, direksi, dan dewan komisaris. Dan selanjutnya yaitu tidak terdapat kesalahan dalam laporan keuangan dan transaksi yang tidak tercatat. Sekian penjelasan dan pemaparan materi dari saya. Terima kasih yang telah menonton video ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.